Cerita pertama di film ini berjudul Novice. Seorang anak beban keluarga bernama Pei terpaksa dimasukkan ke biara biksu oleh ibunya karena kelakuan nakalnya. Setelah rambut Pei dicukur habis, sang ibu menemui Pei dan berjanji akan merawatnya setelah Pei tobat. Pei dan biksu lainnya memulai perjalanan untuk bertapa. Dia mendapati banyak sesajen selama perjalanan. Gurunya bernama Bante menjelaskan kalau penduduk sekitar baru saja melakukan upacara untuk memberi sesajen pada hantu-hantu yang lapar. Harapannya Pei bisa mentoleransi tradisi warga sekitar ini. Malamnya, Pei tidur di sebuah rumah tua yang ada di tengah hutan. Karena lapar, dia nekat makan sesajen yang ada di dekat rumah. Udah gitu, harusnya kan seorang biksu itu nggak boleh makan di malam hari. Nah, teman yang kebetulan mergokin dia ini langsung membuang makanan milik Pei. Ya udahlah, Pei nyari makan dari sesajen lagi. Tapi dia malah diganggu sama sosok tinggi besar dan memutuskan untuk kembali ke rumah. Untungnya sosok hantu tadi cuma mimpi. Tapi kok tangannya Pei ada lukanya gitu ya? Pei dan biksu lain melanjutkan perjalanan sebelum bertapa di gua. Mereka mendapati tempat ritual kemarin sudah hancur, mendadakan kalau hantu lapar telah bangkit. Gak cuman itu, Pei terus diganggu oleh gerakan tokek yang cepatnya itu gak masuk akal. Pei yang gak kuat menghadapi itu berniat untuk pulang, tapi Bante mencegatnya dan meminta Pei untuk bertahan semalam lagi. Akhirnya Pei mau kembali dan bertapa di sebuah goa untuk merenungi semua kesalahannya. Sementara biksu dan yang lainnya ikut berdoa dari jauh demi menjaga Pei. Dari sini kita tahu kalau ternyata Pei ini telah menghabisi ayahnya sendiri. Tapi nggak lama dia mulai diganggu oleh penglihatan mengerikan yang berasal dari kesalahannya sendiri itu. Pei langsung berniat kabur dari gua dan malah nyasar ke tengah hutan. Sosok tinggi yang digambarkan sebagai hantu lapar mulai menghajar Pei sampai babak belur. Dia menelpon ibunya untuk minta tolong, tapi suaranya itu terdengar kemeresek di telinga ibunya. Pada akhirnya, Pei hanya bisa menangis minta maaf. Tubuhnya lama-lama menjulang tinggi dan kulitnya berubah hitam yang menandakan kalau Pei ini telah berubah menjadi hantu lapar. Cerita kedua berjudul Word berfokus pada seorang pemuda bernama Artit yang mengalami luka parah di kedua kakinya akibat terkena serpihan kaca. Dia minta kamar privat untuk satu orang, tapi kamarnya kebetulan penuh dan terpaksa ditempatkan bersama pasien lain. Nah, pasien lain ini, kondisi otaknya itu udah mati dan hanya bergantung pada alat pernapasan. Tapi, ulah pasien ini tuh kayak agak aneh gitu. Mulai dari tangannya yang nggak bisa ditusuk sama jarum, hingga keluarga pasien yang kayak ngasih sesajen terus didoa-doain gitu. Di jam tidur keanehan makin menjadi-jadi. Artit kebangun karena TV-nya nyala. Nggak mungkin dong si kakek itu yang hidupin. Terus pasien kakek-kakek ini tuh kayak tiba-tiba gerak sendiri gitu. Terus sampai dia ngerasa dicekik sama si kakek itu. Suster datang untuk menenangkan Artit dan memintanya untuk tidur. Artit sih niatnya mau pindah kamar, tapi lagi-lagi suster itu bilang kalau kamar hari ini penuh. Ya udah deh, Artit terpaksa nungguin semalaman. Artit terus-menerus diganggu sama sosok yang mirip dengan pasien sebelah. Lagi-lagi dia dicekik bahkan dimuntahin darah sama pasien aki-aki di sebelahnya. Nah, di pagi harinya, Artit ini tuh dinyatakan sudah sembuh dan pasien sebelah akhirnya dibuat wassalam. Sikapnya Artit ini mendadak berubah. Lalu suster yang kemarin masuk dan malah sujud di depan Artit. Murid semalam juga datang menjemput. Sementara di luar kamar ada banyak orang yang menunggu kepulangan Artit. Lah, ini tandanya si aki-aki kemarin itu sudah merebut tubuh Artit. Cerita ketiga berjudul Backpacker, di mana ada dua pemuda-pemudi Jepang yang lagi ngebolang tanpa modal di Thailand. Mereka numpang salah satu truk yang lewat. Cuman truk ini tuh agak serem nih, karena mereka membawa muatan banyak mayat. Singkat cerita, sopir dan kernetnya pergi ke tengah lahan kosong untuk membuang jasad-jasad itu. Salah satu kernet membedah perut salah satu mayat dan menemukan barang yang dia cari. Lah, ternyata orang-orang ini itu sengaja diracun dan mereka semua pada wassalam.
Pemuda Jepang segera merebut pistol untuk memaksa si sopir segera menjalankan truknya karena merasa aktivitas mereka ini aneh dan mencurigakan. Tapi sialnya, si cowok Jepang ini tiba-tiba digigit oleh jasad yang hidup kembali seperti zombie dan diikuti jasad-jasad yang lain. Nah, si cewek Jepang dan kedua penumpang truk itu segera pergi dari sana. Yang sopir segera masuk ke kemudi dan menjalankan truknya. Sementara si pria bernama Joy dan cewek Jepang tadi berhasil sembunyi di dalam kontainer. Tapi nggak lama, mereka tiba-tiba terguling karena sekumpulan zombie berhasil menghentikan si sopir dan menggigitnya hingga wassalam. Setelah sadar dan keluar dari kontainer, mereka mendapati seorang anak yang datang meminta perlindungan pada si cewek Jepang. Joy teringat dengan bocah itu yang juga memakan racun saat mereka bertemu di kapal. Dia menyuruh si cewek Jepang untuk menjauh darinya, tapi malah ngedor dan Joy wassalam. Sambil ketakutan si cewek Jepang kabur dengan mobil dan sampai di sebuah desa. Bener tuh kata Joy. Mata si bocah itu memutih lalu berubah menjadi ganas dan menghabisi cewek Jepang itu. Sebelum akhirnya dia mulai meneror satu desa. Cerita keempat berjudul Salvage, di mana ada wanita pemilik dealer mobil bernama Nudge yang dimaki pembelinya karena mobil yang dia jual hampir mengalami kecelakaan. Ya singkatnya, mobil itu kualitasnya kok buruk banget gitu loh. Ya gimana enggak? Dia sengaja menjual kembali mobil bekas tabrakan yang sudah diperbaiki, terus dijual lagi dengan harga yang murah. Singkat cerita nih, setelah tokonya tutup, Nudge ngecek kerjaannya di kantor sambil ngawasin anaknya bernama Toy lewat CCTV. Setelah ngobrol sama satpam yang pamit pulang bentar, Toy tiba-tiba hilang dari pengawasan. Nudge segera mencari anaknya di tiap sudut garasi mobil, tapi tetap aja nggak ketemu. Yang ada, Nudge malah diganggu sama arwah penasaran yang mendiami mobil dagangannya. Mulai dari penjual bunga, wanita yang perutnya makin gede dan dor, sampai kejebak sama seseorang yang tubuhnya gosong terbakar. Nudge cuma bisa ngelihat wujud asli mobil rongsok yang dia jual pada orang lain. Karena ketakutan, dia kabur dengan mobilnya yang dipaksa menyala. Pas beneran udah mogok, Nudge keluar dari mobil dan mendapati sepatu Toei ada di depan mobilnya. Ayo loh, tanpa sengaja, Nudge sudah menghabisi anaknya sendiri yang sembunyi di kap mobil. Cerita yang terakhir ini judulnya Indian, di mana seorang aktris bernama Marsha lagi kerja sama Puak sebagai Astrada, Shin sebagai boom operator, Thor sebagai sound mixer, dan A sebagai dokumenter untuk film Alone 2. Saat break, A meminta kesan dan pesan pada Marsha dan satu aktris lagi bernama Kate sebagai hantu di film ini. Begitu syuting dimulai, atau dilanjutkan lebih tepat, Kate tiba-tiba pingsan. Dia segera dibawa ke rumah sakit. A mengabari Thor soal kondisi Kate yang gak memungkinkan untuk lanjut syuting. Untuk itu, mereka terpaksa mengubah ending dan menyelesaikan film secepatnya. Baru aja mau mulai syuting, Kate sudah kembali ke lokasi tanpa A. Wow, kemana nih A? Kate minta diantar ke toilet karena gak enak badan. Ya akhirnya jalan tuh, Kate sama Shin ke toilet. Nah, tiba-tiba Shin ini ditelepon sama A yang memberitahu kalau Kate itu ternyata udah wassalam. Oh, otomatis merinding dong. Ya, Shin langsung ketakutan dong, dan dia ninggalin Kate sendirian menuju ke toilet. Untungnya kok ada Marsha yang nggak tahu apa-apa soal itu. Shin memberitahu teman-temannya soal Kate. Hati yang nggak sengaja ketekan membuat kru yang lain jadi tahu soal kematian Kate. Nah, sekarang tinggal Puak, Shin, Thor, dan Marsha yang terpaksa melanjutkan syuting sesuai alur sebelumnya. Pas syuting mau mulai nih, ketiga laki ini ketakutan sendiri dengan arwah Kate yang mengikuti mereka tanpa Marsha tahu situasinya sebenarnya. Thor cepat-cepat ngambil mobil untuk kabur dari lokasi syuting bersama teman-temannya. Bersamaan dengan itu, A sampai di lokasi dan ikutan kabur bersama ketiga temannya. Saat lagi di dalam mobil, Puak menyadari kepala A tiba-tiba berdarah. A mengaku kalau dia habis kecelakaan saat berkendara kembali ke lokasi syuting. Melihat kondisi mobil yang udah rusak parah, teman-temannya mengira A ini sudah wassalam. Thor dan Shin langsung ketakutan dong keluar dari mobil, ninggalin Puak bersama A di dalam. Disinilah A menceritakan kalau dia emang kecelakaan, tapi dia aslinya masih hidup. Nah, Kate nyusul nih.
dia juga ngasih tahu kalau dia tuh sebenarnya masih hidup dan sengaja kabur dari rumah sakit. Nah, kenapa kok bisa miskom gini? Karena A ini dikasih tahu sama dokter lain yang kebetulan punya kembaran di rumah sakit itu. Udah tuh, mereka semua udah tenang karena semuanya masih hidup. Malah tiba-tiba ada mobil yang nabrak mereka semua dan akhirnya mereka semua wassalam. Jadi itulah film Phobia 2. Gimana menurut kalian? Tulis pendapat dan request film dari kalian di komentar. Terima kasih buat kalian yang masih nonton, padahal kita udah jarang upload, ya kan? Tapi kita bakal upload lagi kok, tenang aja. Bisa kali klik like-nya, subscribe yang belum, dan nantikan alur film lain dari kami. Pesan dari film ini adalah, jangan bandel kayak Pei, gak usah kepo kayak Artit, jangan curang kayak Nudge, dan jangan teletur kayak A. Kalau capek tuh istirahat, apalagi sambil dengerin suaraku. Kesepian tanpa kekasih, sekian terima kasih. Sampai ketemu pembahasan berikutnya. Bye-bye. Jangan lupa subscribe.